Untuk karena itu lahan yang diminati itu milik aset Pemda ya, jadi harus ada koordinasi dengan BPKD untuk bagian aset. Kemarin sudah kita fasilitasi, di situ juga ada bagian aset terkait dengan sewa, dan bagian aset menyampaikan bahwa sewa menggunakan peraturan yang baru di mana sewa itu ditentukan oleh appraisal, sehingga sebenarnya sudah terjadi komunikasi yang baik terkait dengan biaya sewa. Kemudian karena memang tanah yang diminati itu ex Gedung Asirah, di mana dulu Gedung Asirah itu kan digunakan sebagai tempat pertemuan nih, untuk disewakan acara manten atau untuk biasanya acara sekolah untuk wisuda. Nah itu masih disyaratkan oleh Pemkab ke siapapun nanti yang menyewa, yang akan menyewa di lahan ex Asirah tersebut. Lahan ex Asirah nanti bagaimana, Bu? Untuk lahan ex Asirah itu kemarin tahun akhir 2024 itu sebenarnya sudah ada yang berminat, Mas. Ada perusahaan dari Semarang, kalau boleh saya nyebut, itu dari Gori Group, ingin berinvestasi di Kabupaten Kudus. Untuk karena itu lahan yang diminati itu milik aset Pemda ya, jadi harus ada koordinasi dengan BPKD untuk bagian aset. Kemarin sudah kita fasilitasi, di situ juga ada bagian aset terkait dengan sewa, dan bagian aset menyampaikan bahwa sewa menggunakan peraturan yang baru di mana sewa itu ditentukan oleh appraisal, sehingga sebenarnya sudah terjadi komunikasi yang baik terkait dengan biaya sewa. Kemudian karena memang tanah yang diminati itu ex Gedung Asirah, di mana dulu Gedung Asirah itu kan digunakan sebagai tempat pertemuan nih, untuk disewakan acara manten atau untuk biasanya acara sekolah untuk wisuda. Nah itu masih disyaratkan oleh Pemkab ke siapapun nanti yang menyewa, yang akan menyewa di lahan ex Asirah tersebut. Jadi kemarin PT dari Gori masih menimbang-nimbang, tapi sebenarnya sudah kepingin sekali karena memang letaknya yang strategis nih, di lahannya kan datar, kemudian di tepi jalan raya Kudus Pati, jadi menguntungkan lah sebenarnya. Gori itu apa, perusahaan apa, Bu? Dia swalayan. Pusatnya di Semarang, sudah ada beberapa cabang, tapi dia khusus di Semarang. Yang terakhir malah dia bangun di Demak. Demak itu. Jadi dia seperti ada mungkin karena dia di situ ada arena bermain, terus hipermart nih, yang belanja itu. Oke, siap. Bu, kalau informasinya mereka berminatnya itu investasinya itu sewa lahan atau hak guna serah bangun atau bagaimana, Bu? Jadi kemarin
dari pihak investor pengennya sewa ke Pemda, jadi tidak bangun serah guna. Oh. Iya, sewa. Kalau sewa itu kan 5 tahun ya, nanti bisa diperpanjang. Kalau bangun serah guna kelihatannya itu 30 tahun baru nanti diserahkan lagi ke Pemda. Itu kan akhir 2024, di awal tahun 2025 ini masih komunikasi? Masih Mas. Jadi kita selalu intens ya menanyakan gimana Pak gitu kan. Kalau bisa kan kita tarik karena nanti kalau memang benar-benar investasi itu kan sangat-sangat bermanfaat atau mempunyai efek yang luar biasa terhadap penyerapan tenaga kerja. Bu, itu dominonya banyak. Menggunakan apresial itu lagi-lagi nih baru-baru ini atau bagaimana? Iya, baru-baru ini. Jadi mulai tahun 2024 kemarin, karena memang kan aturannya terbitnya di tahun 2024, Permendagri nomor 7 tahun 2024. Oh, 2024. Sebagai penyempurnaan dari Permendagri nomor 16. Nomor berapa ya? Saya catat. Permendagri nomor 19 tahunnya yang 2016. Jadi sebagai perubahan dari aturan yang lama. Kalau dulu kan kita ada standar di Perda ya. Nah itu sekarang pakai appraisal, dimana appraisal itu kan kalau tidak salah 1 tahun umurnya, jangkanya 1 tahun, sehingga nanti 1 tahun ke depan terus ada appraisal lagi. Luas lahan di X Ngasirah berapa Ibu? Luasnya 9.600 meter persegi, tapi yang bisa digunakan itu hanya 9.000 karena yang 600 meter persegi itu kan utaranya ada bangunan radio suara kudus apa itu ya, itu kan masih di situ dan itu masih dipertahankan.